Jika temanmu berbohong tentang latar belakangnya, apakah kamu akan terus berteman atau Pesetan olah. Gunting batu gunting kertas. Salah. Batu gunting kertas. Ya aku menang. Ya kamu dulu toh. Dilihatin nggak? Nggak usah. Jika seseorang teman memilih untuk tidak menikah meskipun dalam hubungan jangka panjang, apa pendapatmu? Ini aku jawab sendiri ya. Oh iya. Gimana menurutmu? Sebenarnya kalau menikah itu menurutku wajib, karena kan apalagi kan kita kan diciptakan untuk berpasang-pasangan. Masa dari diri kamu nggak pengen sih punya pasangan yang bisa melengkapi hidupmu? Kenapa kamu milih untuk sendiri walaupun kamu sebenarnya bisa jadi wanita independen sebenarnya, kayak kamu bisa kerja sendiri, kamu bisa buat buat memenuhi semua yang kamu pengen sendiri. Tapi untuk kedepannya pasti kamu juga butuh pasangan yang benar-benar bisa ngelindungin kamu, yang bisa menjaga kamu untuk kedepannya, yang kedepannya bisa membuat ini ya apa ya membuat anak membuat masa depan yang baru buat kamu dan juga suami kamu gitu. Jadi kalau nggak menikah itu ya menurutku ya bukan hal yang wajar gitu. Oh, bukan hal yang wajar. Iya, karena kan kalau menikah kita wajib, bro. Kita wajib. Tapi kalau menurutmu gimana? Ya, kalau menurutku sih kan gimana ya? Tergantung orangnya sih. Maksudnya kalau dia emang udah memikirkan jangka panjangnya. Maksudnya kenapa aku nggak menikah tuh aku ingin gini. Kalau memang itu udah keputusan dia ya aku terima. Ya enggak tadi aku hargai maksudnya gitu. Jadi ya bisanya mendukung aja, mungkin cuman kayak ya nggak apa-apa, mungkin kamu emang memikirkannya lagi di pertengahan jalan, mungkin di umur 30-an atau 40-an dia merasa aku nggak butuh pasangan, aku udah gini. Tapi kalau mungkin di waktu yang berlainan, maksudnya udah beberapa tahun kemudian dia merasa kok aku butuh pasangan atau butuh apa berarti nanti pasti ada waktunya. Ya pasti ada waktunya. Jadi nggak yang langsung kok nggak nyari pasangan toh, kenapa toh kok milih gini nggak langsung gitu sih. Cuman kayak ya nggak apa-apa, ya besok dilihat dulu aja. Mungkin kamu sekarang merasa kayak belum membutuhkan seorang pasangan dalam hidup, tapi mungkin di kemudian hari kamu udah merasakan kayak iya aku beneran butuh teman, karena mungkin teman-teman yang lain udah berkeluarga, udah punya anak gitu-gitu. Jadi dia merasa kok aku sendiri ya gitu. Mungkin ada di tahap seperti itu, tapi kita mungkin tetap akan mendukung apapun keputusan. Ya, disclaimer itu kisah nyata dari dia. Karena dia pernah cerita nggak pengen cari pasangan. Tapi ending-endingnya kayak cerita, tanya-tanya gimana sih kok rasanya pacaran tuh kayak gimana, rasanya kayak punya pasangan gimana, apakah emang enak ataukah kayak gimana. Terus endingnya sekarang udah punya. Udah. Bingung ya gitu sih ya teman-teman. Lanjut. Begitulah. Lanjut. Aku apa pendapatmu tentang orang yang memilih untuk tidak memiliki anak? Child free. Child free. Gimana menurut? Kamu aja yang jawab aku. Kalau aku sih ya itu balik lagi ya. Karena mungkin beberapa orang ada yang kan kadang di beberapa di lingkungan masyarakat atau mungkin di media sosial dan lain-lain itu mereka kayak kayaknya aku dengan kehidupanku yang seperti ini, dengan kemampuan finansial dan lain-lain yang udah dipertimbangin, kayaknya aku nggak bisa deh kalau punya anak. Mungkin mereka udah memikirkan takutnya aku menelantarkan anakku kelak gitu kan juga ada. Kalau menurutku ya
balik lagi sih. Kalau saya benar-benar dari apa ya, dari perasaan mereka aja gitu loh. Kalau emang mereka merasa aku belum mau memiliki anak atau tidak akan pernah memiliki anak, yaitu kembali lagi di masing-masing individu teman-teman kita gitu. Kalau kan mesti kan karena umur kita udah di sekitar 20 tahun ke atas, jadi menurutku mereka udah punya pola pikir masing-masing gitu. Jadi semua keputusan pasti mereka udah pikirkan matang-matang gitu. Jadi cuma bisa mendukung. Menurutku gimana? Ini boleh ambil yang lain aja kan ya? Oh, ya. Boleh. Ambil aja yang lain ya, karena pikiran orang masing-masing. Iya, pikiran orang masing. Pokoknya aku tergantung perasaan. Yes. Aku ngacak bismillah. Seberapa jauh kamu akan pergi untuk melindungi orang yang kamu cintai? Oke. Dalam artian kalau dicintai emang orang yang ya benar-benar kita sayang, benar-benar orang yang kita kita harapkan dia bakal selalu ada buat kita, gitu kan? Seberapa jauh? Ya kita yang sama-sama ngelindungin dari dalam aspek apapun, entah itu dalam perjalanan dia buat karirnya, entah itu dalam kehidupannya dia buat menyelesaikan masalah dan segalanya, problemnya dalam kehidupannya dia itu kayak ya tetap dampingi, dalam artian kita dampingin, kita sama-sama saling support kayak gitu. Entah itu dalam artian tuh orang yang kita cinta, entah keluarga atau memang itu pacar atau memang itu suami kayak gitu-gitu. Itu sih intinya saling support dan juga saling support dan juga empati dalam mencapai target. Value banget. Saling support gitu aja. Tapi dalam artian kalau untuk melindunginya itu melindungi di hal yang baik, bukan berarti kalau dia memang ada masalah ya kita kita bantu untuk nyelesain masalahnya. Tapi kalau dia benar-benar dia yang salah ya kita coba buat terbuka, buat jujur kalau kamu tuh memang benar-benar salah dan kamu gimana cara untuk memperbaikinya kayak gitu. Terus bukannya berarti aku melindungi ya kamu kalau salah kamu lari aja gitu. Itu sih. Oke, aku ambil aja. Ya bahasanya dumur-dumur sih, ya Allah angel banget gak apa-apa. Jika seorang teman mendapatkan pekerjaan impian tanpa pengalaman, bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Apa sih pertanyaannya? Aku juga gak paham sih. Jika seorang teman mendapatkan pekerjaan impian tanpa pengalaman, bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Kalau untuk perasaannya gimana, jujur dibilang egois, dibilang iri, iya iri. Kenapa? Karena kalau dari pengalaman aku, karena aku yang udah pengalaman yang kerja sana sini, kenapa aku belum bisa mendapatkan kerja yang sesuai sama impianku, tapi kenapa dia udah secepat itu kayak gitu loh. Ya aku nggak tahu nanti di belakangnya dia itu sebenarnya udah ada yang channel yang lain atau mungkin dia udah mentarget dirinya sendiri untuk bisa melakukan hal yang dia pengenkan tanpa ada pengalaman sebelumnya. Tapi ya kalau dari dalam hati yang paling dalam itu sebenarnya aku juga kok iso ya gitu loh. Okay. Sedangkan aku yang sudah berjuang dari nol, yang udah berjuang kayak semuanya, cobalah untuk satu persatu buat aku melakukannya biar nanti kedepannya biar aku bisa lebih pro, biar aku bisa lebih bagus juga untuk kinerjanya, untuk keluar bisa aku lebih baik juga. Tapi kenapa dia langsung des kok dia udah dapet yang dia inginkan gitu. Tapi ya jalan orang kan masing-masing ya, dan dia udah punya tujuannya dan dia udah sesuai sama yang dia inginkan, ya udah kita tinggal support aja dari belakang. Kalau itu memang impiannya dari lama ya udah kita support aja gitu. Ini berapa pertanyaan nih ini? Subhanallah. Semua. Ya Allah. Mak, cepet mak. Mau lagi mau ngomong telung jam kayak ngono ya Allah. Apakah kamu percaya bahwa orang baik selalu mendapatkan hal baik? Enggak. Enggak. Setuju. Enggak. Karena
sampai sekarang pun kita jadi orang baik pun kita selalu dianggap salah sama orang lain gitu loh. Ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik, menurut kita itu menjadi yang terbaik buat kamu, kita melakukan buat orang lain, ternyata orang lain nganggap ini kok orang kayak gini loh gitu loh. Jadi bukan berarti yang kita lakukan yang baik itu menjadi yang jadi yang mendapatkan hasil baik juga. Jadi kita perlu dijudge dulu sebelum kita menjadi benar-benar yang baik kayak gitu menurutku. Iya. Cepet aja. Setuju aja sih aku juga. Enggak. Karena intinya orang baik itu selalu akan ada hal yang buruk yang selalu dilihat. Gitu. Yang dialami ya. Betul. Oke. Lanjut aja. Lanjut. Jika temanmu berbohong tentang latar belakangnya, apakah kamu akan terus berteman atau Dadak tipu lo ngomong pun tipu. Jika temanmu berbohong tentang latar belakangnya, apakah kamu akan terus berteman atau mengakhiri hubungannya itu? Aku ya selagi enggak merugikan aku, maksudnya kan dia berbohong tentang latar belakangnya yang mungkin A, B, C, D gitu, selagi tidak berpengaruh ke kehidupanku atau keseharianku ataupun pekerjaan, kuliah dan lain-lain, menurutku ya is okay gitu kan, kita tetap berteman aja. Kalaupun dia berbohong soal diri dia ya udah gitu, karena dia pengennya tuh terlihatnya seperti itu, ya aku hargai gitu. Jadi kalaupun yang terpenting dari kebohongan dia tentang latar belakangnya dia itu kayak nggak ada yang bakal mempengaruhi kehidupanku banget gitu. Enggak. Nek menurutku lebih ke tergantung dia berbohongnya itu dalam artian berbohong kayak gimana. Contohnya kalau dia memang berbohong demi kebaikan dia, ya it's okay. Kayak contohnya aku bilang aku nggak apa-apa, keluargaku keluarga utuh kok, keluargaku keluarga harmonis, padahal aslinya kita tahu kalau dia kalau aku tuh broken home lah. Tapi ini ngomongnya nggak tahu apa sih? Iya nggak sih? Lah ya, berbohong tentang latar belakang apakah kamu akan terus Ceng. Nah, iki ndak anu lho, mesake sing edit iki ya Allah. Sorry Tan. Jatuh. Tergantung sama dia itu berbohongnya demi kebaikan atau memang dia mau menyombongkan diri. Kalau memang dia pengennya kayak aku pengen kelihatan yang menjadi orang yang baik-baik aja kok di depan teman-temanku, padahal aslinya aku hancur, aku karirku hancur, pendidikanku nggak banyak keronjalan nih, terus keluargaku juga broken home kayak gitu. Tapi aku pengen teman-temanku tuh kelihatan kalau aku tuh baik-baik aja. Ya udah aku bilangnya aku baik-baik aja, aku fine-fine aja, nggak ada masalah kok, aman-aman aja kayak gitu. Tapi kalau dia itu berbohong dalam artian aku punya Pajero loh di rumah, aku punya Palisade di rumah, punya Palisade 2, punya pendidikanku S3 kayak gitu-gitu. Padahal kita tahu aslinya kalau dia itu ternyata nggak seperti itu, ya nggak bisa menerima dong. Karena fakta membuktikan kalau dia itu sebenarnya nggak seperti itu kayak gitu loh. Jadi kalau lebih bisa menerima atau terus berteman atau mengakhiri aja ya tergantung sama dia berbohongnya dalam spek yang baik atau apa yang enggak gitu. Oke. Mantap. Lanjut. Banyak sekali ini. Dijiti sama lagi. Jika seorang rekan kerjamu berusaha untuk mendapatkan promosi dengan mengorbankan waktu keluarga, apa pendapatmu? Oke, kamu yang kan udah bekerja kan, kamu nggak relate soalnya. Oke, mungkin kamu mengalami juga sih. Tuh, kalau merebes biasanya mengalami. Oke, mohon dijawab. Tisu. Enggak. Ora. Oke. Mendapatkan promosi dengan mengorbankan waktu untuk keluarga. Sebenarnya mendapatkan promosi itu kan sebenarnya biar nanti untuk kedepannya aku punya masa depan yang lebih baik juga dalam ya nanti itu semua kan kembali ke keluarga juga kayak gitu. Sebenarnya kalau aduh tisu
Rasa dia nggak kuat. Sebenarnya nggak masalah, nggak problem, nggak masalah. Tapi kalau memang orang itu memang tujuannya memang untuk keluarganya, gitu. Jadi sama-sama terbuka aja sama keluarga. Kalau memang itu memang aku kerja juga nggak buat aku sendiri, tapi memang buat keluarga. Memang semuanya yang tak lakukan bukan cuman buat main, bukan cuman buat senangku sendiri, tapi aku benar-benar melakukan ini untuk masa depanku nanti, buat keluarga nanti, biar nggak makan bingung nanti uangnya dapat dari mana, nggak yang bingung kayak mau pergi liburan aja uangnya dari mana, nggak cari utang ke sana ke sini kayak gitu. Jadi kayak nggak masalah kalau memang itu karirnya itu memang untuk masa depannya dari keluarganya itu kayak gitu. Jadi dari pengalamanku sendiri pun aku udah sering banget kayak aku yang pergi kan aku kerja shift-shiftan 3 shift yang dimana aku yang pernah satu hari aku kerja shift malam pulang jam 6 setengah 7 aku udah harus kerja lagi karena aku memang harus jamming shift dimana itu yang harus kerja dari jam setengah 7 sampai jam 4 sore itu dan ternyata harus lembur lagi sampai jam 8 malam. Itu memang benar-benar nggak ada jedanya sama sekali, bahkan sampai mamaku sampai bilang kamu nggak capek pak kerja kayak gitu, carilah untuk kerjaan yang lebih konsisten, yang kayak pulang yaudah jamnya waktu pulang ya pulang kayak gitu. Tapi ini memang untuk prosesku untuk kedepannya memang harus melewati kayak gini kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah tak nikmati aja, kalaupun memang sakit ya sakit. Prinsipku kalau belum ada infus yang terpasang di tangan aku belum boleh capek, udah gitu. Wah, tepuk tangan guys. Masya Allah tabarakallah. Ya lanjut. Seberapa penting bagi kamu untuk menunjukkan kelemahanmu kepada orang lain? Waduh gimana ya? Ini judulnya deep talk bro, bukan Q&A. Oh iya. Seberapa penting menurutku, karena ini MBTI ya guys, jadi ini tergantung. Kameranya di sana. Aku kesini. Karena itu tergantung kepribadian ya, mungkin ada yang merasa nyaman untuk mengeluarkan isi hatinya terkait kelemahannya, kayak aku nggak bisa gini, terus sharing ke orang lain atau ke teman dekatnya gitu-gitu. Mungkin ada yang lebih nyaman kayak gitu tuh. Cuman kan ada juga orang yang merasa aku nggak mau nih nge-spill kelemahanku ke orang lain, ke teman-temanku. Aku merasa baik-baik aja, aku bisa ini, aku bisa itu. Ya gitu sih. Jadi menurutku penting nggak penting sih ya. Mungkin kalau di titik dimana kamu aku capek banget, aku udah nggak bisa kayak gini gitu, mungkin dia memang butuh teman untuk bercerita, ya kamu cerita aja gitu kelemahanmu. Mungkin kamu lemah di keterampilan diri kamu, kan kalau sharing soal kelemahan juga mungkin bakal dapat insight baru gitu, masukan baru biar kamu bisa mengatasi kelemahanmu itu menjadi kekuatanmu gitu. Jadi seberapa penting ya, mungkin 7 lah dari 10 ya. Menurutmu gimana? Aku nggak menurutku, tapi aku mau makasih. Oh ya, makasih sama-sama. Tisu. Aku nangis. Tisu guys. Aduh. Luntur kok. Aduh, iki kok di-cut dong, iki kok di-cut. Suwe iki. Ketok kuwi. Aduh, sih kita ya. Iya. Awas sama sekarang nih. Tapi aku mau makasih aja sama kamu. Aku pengen sayang. I want to say thank you karena aku kan selama ini kan sebenarnya kayak jarang banget buat ngomong tentang apa masalahku, tentang kelemahanku apa kayak gitu. Tapi tisu mana? enggak. Tapi kayak dengan mungkin tanpa kamu sadar,
ketika kamu bilang mama semangat ya, kalau ada apa-apa cerita aja. Terserah kuat ini, wes tau. Kayak sebenarnya dari kalian pun Maskaramu nanti. Kayak tanpa sadar pun kalian pun cuman kayak bilang kowe apa sih rek apa-apa kowe ngomong kowe kaya ora duwe kanca cerita, kowe ora duwe kanca sing dienggo diajak cerita, tapi kowe iki duwe aku, kowe duwe kita sing iso mbok ceritani apapun lah tentang masalahmu, entah kowe sik lagi kesal gawean, entah kamu sik lagi kesal kayak tentang apapun masalah keluargamu, kamu ngapain mendem sendiri gitu. Secara tidak sadar kan kalian pun sing nguat kayak aku, kalian pun sing kayak tiba-tiba kayak mama semangat ya, kerjanya kalau ada apa-apa cerita aja gitu. Padahal aku nggak mau saya bilang kalau aku baru kayak capek, tapi kalian sing tiba-tiba nggak tahu, kalian sing tiba-tiba ngechat, tiba-tiba sing ayo keluar yuk kayak gitu-gitu, kayak aku tisu. Produsernya nangis guys. Iya. Selain dari keluarga pun, bahkan aku sing gak pernah sih bilang sama keluarga aku tentang apa yang tak rasain, tapi kayak kalian tiba-tiba kayak kowe kenapa? Kowe kok kamu kok nggak pernah sih keluar di grup, kamu kok nggak pernah sih kayak ngabarin apa-apa, kamu cuman lewat dari storymu aja kayak gitu. Bahkan ketika dari salah satu dari kita 7 orang di satu grup, 7 orang, ketika salah satu dari kita itu ada yang baru nggak ada kabar atau ada masalah kayak gitu, kita bener-bener ngulik dia ada masalah apa ya, dia kenapa ya kok nggak pernah keluar di grup, dia kenapa ya kok selama ini kayak diem aja kayak gitu. Sampai akhirnya kan salah satu dari kita harus tanya dong, kamu kenapa, kamu ada masalah apa, ternyata keluarganya memang baru ada masalah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya dari kita sendiri yang nggak mau melihatkan sisi kelemahan kita, tapi adanya kalian itu yang menutupi kelemahan kita biar menjadi orang yang terbuka, dan kamu nggak apa-apa kok di depan aku menjadi orang yang lemah, asal kamu habis itu bisa bangkit lagi gitu ya. Gitu ya guys. Sudah habis geng, kita kembalikan. Terima kasih untuk sesi curhat dan juga curcol hari ini. Masya Allah. Jadi teman lama gitu ya, Ina tuh orang yang seperti apa sih? Kita juga kita Kok nangis? Enggak. Kan dilihat dari kepribadiannya kan. Oh iya, Pas MBTI-nya kan. Iya. Dia tuh kayak gimana nih? Personality-nya. Kalau dari sisi aku yang melihat Ina selama 10 tahun, aduh ya Allah anjay. 10 tahun ya? Lebih beberapa bulan. Ya, lebih beberapa bulan. Dia itu tipikal orang yang suka mendem masalah sendiri gitu. Iya, kamu tuh suka dengerin orang cerita, tapi kamu sendiri itu suka mendem apa yang kamu rasain sendiri kayak gitu. Dan kamu tuh orangnya tuh gampang pesimis, padahal kamu tuh bisa. Betul. Iya kan? Itu betul. Suka mendem masalah sendiri, suka pesimis, terus lebih ke apa ya? Cuek. Entah itu dari penampilan, entah itu dari omongan orang, itu lebih cuek kayak gitu. Jadi dia suka sama pendirian dia, aku suka sama dia itu yang punya pendirian yang teguh. Ketika orang yang ngomongin tentang dia yang nggak benar tapi menurut dia itu benar, ya udah nggak masalah gitu loh. Tapi ketika ada orang yang mengkritik dia dan ternyata menurut dia oh ya memang aku memang harus diperbaiki, ya dia bisa sadar secara sendiri tanpa orang lain bilang kayak gitu. Jadi dia optimis
ini sama dirinya sebenarnya, tapi dia menganggapnya kalau aku tuh nggak bisa, padahal harusnya bisa gitu. Udah ya kan, gimana ya, dia kan tertua di circle kita kan, tertuju. Jadi dia tuh emang jiwanya sangat sangat mencerminkan seorang ibu, makanya dia dipanggilnya bunda, mama gitu kan. Jadi ya emang jiwanya seorang ibu sekali gitu, memang cocok gitu. Jadi dia kadang merangkul teman-temannya, ayo gitu kan. Tapi ya gitu sih. Terus habis itu pokoknya ya dia bersikap seperti ibu-ibu kita gitu. Ibu-ibu banget ya. Ibu-ibu banget. Jadi perhatian ke kita semua gitu, tanpa membeda-bedakan gitu kan. Wah, sangat ibu sekali kan. Terus habis itu pekerja keras juga, salut sih, bener-bener dia tuh all out banget untuk pekerjaan yang emang dia lagi tekuni gitu, yang lagi dia jalanin tuh dia bener-bener bakal all out semua pekerjaan yang dia handle gitu. Tapi ya kadang itu yang tadi di depan tadi dia bilang sebelum infus menusuk aku akan bekerja terus. Nah itu jeleknya tuh di situ guys, dia tidak memperhatikan kesehatan dan kondisi badan dia, padahal ya bagus bekerja terus all out gitu, tapi ya sadar diri gitu loh, kesehatan itu juga yang utama. Aku juga tahu bekerja tuh harus all out, tapi ya kesehatan juga yang utama biar pekerjaannya juga nyaman gitu sih. Tapi kadang juga bisa sharing soal masalah, tapi juga kadang nggak mau sharing, tapi ya namanya manusia kan ya, jadi ya seperti itu sih ya. Sekian, terima kasih. Thank you yang udah ngasih semua masukan, semua saran, dan juga udah jadi teman cerita. Thank you buat temen-temen ya kan ya, yang udah kayak saling support juga. Ketika ada salah satu yang hilang, kita harus cari di mana mereka pergi, kita akan menggeret. Yes, betul. Pokoknya kita harus mempertahankan 7 orang itu. Dan juga thank you banget buat Ina, karena dari zaman SMP sampai sekarang kamu udah mau lulus kuliah, aku yang udah kerja kayak gini 10 tahun. Terima kasih juga buat Ayas yang di balik layar juga. Yang kita sama-sama saling support, kita sama-sama saling dukung di balik layar, walaupun kita nggak bisa kayak sering ketemu, bahkan kayak setahun ketemu kayak berapa kali, hitungan jari kayak ya gitu. Tapi kita benar-benar kayak saling merhatiin, bahkan kita punya kayak impian bareng-bareng, kita punya tujuan bareng-bareng, dan juga banyak yang pengen kita lakukan juga. Thank you buat Ina yang terima kasih, Mak. Yang udah siap untuk mendengarkan ceritaku, yang siap buat tempat curhat, yang siap buat Mama kalau ada apa-apa cerita aja, aku siap kok. Kalau kamu butuh buat senderan, aku siap buat meluk kamu. Makasih juga buat Ayas juga yang nanti nangis. Yang dia itu bukan orang yang langsung dengerin cerita langsung ditangkap kayak gitu, enggak. Tapi pokoknya ujar-ujari sih nganti uangnya bangkit tahu. Habis itu dia barulah muncul. Baru langsung. Pokoknya sing pedes-pedes tos kayak barulah nanti nimburi kayak gitu. Dan juga buat teman-teman yang lain juga terima kasih gitu. Sukses buat semuanya. Thank you. Terima kasih. Dadah. Terima kasih buat teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton di sesi ini, dan jangan lupa buat teman-teman juga buat menonton di video-video si Grada yang lain juga. See you. Dadah.